Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desriani Imelda Nenabu, dan pada podcast kali ini saya akan membahas tentang perubahan dalam pendidikan. Nah, sesungguhnya pendidikan kita ini sudah mengalami banyak sekali perubahan dari generasi ke generasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas 4 tahapan revolusi menurut pendapat dari ASBI. Jadi ASBI ini berpendapat bahwa ada 4 revolusi pendidikan. Revolusi yang pertama ini menggambarkan tentang pendidikan yang pada mulanya berasal dari dalam keluarga. Kemudian revolusi yang kedua dari pendidikan ini mulai berkembang di mana anak-anak mulai dipercayakan orang tua kepada guru untuk menanamkan pendidikan di sekolah. Lalu pendidikan terus mengalami perubahan pada revolusi yang ketiga, ketika munculnya banyak media-media pembelajaran, bahkan buku-buku yang bisa menunjang pendidikan. Dan pada revolusi yang keempat, pendidikan mulai memasuki era modern di mana didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Adapun masalah-masalah yang muncul selama perubahan-perubahan yang terjadi dalam pendidikan, seperti pola pikir dari masyarakat zaman dahulu yang beranggapan bahwa anak-anak sesungguhnya tidak perlu bersekolah. Jadi cukup saja anak-anak itu bekerja, lalu untuk masalah pendidikan bisa dipelajari dari dalam keluarga. Nah, dengan pola pikir seperti ini justru sangat membuat pendidikan tidak akan mengalami suatu kemajuan karena pola-pola pikir seperti ini dapat mematikan motivasi untuk membuat pendidikan itu terus berkembang. Masalah dalam pendidikan lainnya berasal dari ketidakprofesionalitas yang ada pada guru. Jadi ketidakprofesionalitas ini mencakup banyak hal. Misalkan guru ini tidak mempunyai keterampilan atau bahkan keahlian dalam mengajar. Guru ini juga tidak memiliki karakter, bahkan tidak memberikan contoh atau teladan yang baik kepada murid-muridnya. Ada pula dalam suatu kondisi, guru-guru terkadang dituntut untuk membawakan pelajaran yang sama sekali bukan basic atau keahliannya. Nah, sesungguhnya dengan ketidakprofesionalitas seperti ini membuat masalah pendidikan yang terjadi dalam kehidupan kita itu terus berlanjut dan tidak akan menemukan titik temu. Padahal, jika kita ingin membuat perubahan atau memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam pendidikan, sesungguhnya kita harus mulai dari 3 komponen utama yang berkaitan erat dengan pendidikan itu sendiri. Yang pertama, kita harus memperhatikan siswanya. Jadi, siswanya harus memiliki penanaman nilai agama serta moral yang baik sehingga siswa menjadi seorang peserta didik yang memiliki karakter baik. Diselingi dengan pengetahuan intelektualnya yang baik, maka seorang siswa dapat menggapai dan memiliki motivasi belajar yang baik. Nah, selain itu, komponen yang sangat penting yang kedua adalah guru. Nah, guru tentunya harus menjadi panutan, harus menjadi contoh, dan harus memiliki standar keprofesionalitasnya. Jadi, untuk meningkatkan keprofesionalitas guru, diharapkan guru harus memiliki kemampuan serta kreativitas yang baik dengan mungkin mengikuti pelatihan, melakukan penelitian, bahkan mengikuti workshop.
Yang berikutnya, saya akan memberikan contoh latar belakang perubahan-perubahan dalam pendidikan. Yang pertama, perubahan dalam hal media pembelajaran atau bahan ajar. Nah, bahan ajar yang dulunya berupa buku teks atau dalam bentuk hard file, sekarang sudah dalam bentuk e-book atau soft file saja. Nah, perubahan seperti ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi, bahkan perkembangan zaman yang sementara ini kita hadapi. Nah, tentunya kita bisa menyesuaikan dan mengikuti dengan lebih mudah apabila kita memiliki fasilitas serta alat-alat pendukung yang memadai. Nah, perubahan yang kedua dilihat dari pola perkuliahan yang dulunya tatap muka, sekarang sudah dalam bentuk kelas online. Jadi, latar belakang perubahan ini juga karena perkembangan teknologi, karena tuntutan zaman, bahkan disesuaikan dengan kondisi. Nah, tentunya kita bisa mengakses pembelajaran online ini dari manapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Sedangkan hambatannya mungkin karena jaringan, keterbatasan fasilitas, sehingga terkadang proses pembelajaran melalui daring ini terkadang agak sulit untuk dilaksanakan. Perubahan yang ketiga, kita melihat dari segi administrasi. Jadi, perubahan ini terjadi selama masa pandemi. Kita lihat bahwa administrasi pada akademik-akademik itu sudah dilakukan secara online. Nah, keuntungannya itu dapat memudahkan serta menghemat biaya dan juga tenaga. Nah, kekurangannya itu mungkin karena jaringan atau bahkan fasilitas dan alat-alat yang kurang mendukung atau kurang memadai. Yang keempat adalah perubahan dalam jenjang pengelolaan pendidikan, baik itu jenjang SD, SMP, dan SMA yang sekarang dapat dilakukan dengan cara homeschooling. Nah, homeschooling sendiri merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan atau informal. Jadi biasanya yang melatar belakangi seseorang mengikuti homeschooling itu karena kesibukannya yang padat, atau mungkin karena siswa atau peserta didik tersebut memiliki kebutuhan khusus. Nah, keuntungannya itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, disesuaikan dengan waktu dari peserta didik bahkan gurunya. Nah, mungkin yang menjadi kekurangannya sendiri adalah siswa tersebut tidak punya relasi interaksi dengan teman-temannya, bahkan tidak ada daya saing dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah perubahan mata pelajaran atau komposisi pelajaran pada kurikulum. Jadi, contohnya misalkan pada pembelajaran TIK yang sekarang hampir sudah diintegrasikan ke semua mata pelajaran. Nah, keuntungannya lebih mudah karena dilakukan sekali jalan dengan mata pelajaran yang lain. Nah, dikarenakan kalau dalam kurikulum yang sebelumnya itu terlalu berbelit-belit, keuntungannya sekarang bisa dilakukan sekali jalan. Dan keuntungannya yang lain, orang tua tidak terlalu merasa susah untuk mencari buku atau bahan ajar yang mendukung. Nah, sekian podcast dan penjelasan tentang perubahan-perubahan dalam pendidikan. Sekian dari saya dan terima kasih.